Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Nurusama. Saya hari ini akan mengajar etika profesi di pertemuan pertama. Selamat datang di Sekolah Mandiri di jurusan akuntansi. Baik, etika profesi di sini kita akan belajar tentang memahami entitas yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan dan bidang-bidang usaha serta jenis-jenis kepemilikannya. Di dalam layar handphone Anda sudah ada cara mengelola teknik administrasi keuangan entitas. Tapi sebelum masuk ke materi tersebut, ada baiknya kita mengetahui pengertian sektor industri jasa dulu. Industri jasa ekonomi tersier dikenal dengan sektor jasa atau industri jasa adalah salah satu dari tiga sektor ekonomi, yang lainnya adalah sektor sekunder atau manufaktur atau sektor primer atau pertambangan atau pertanian dan perikanan. Definisi umum dari sektor tersier adalah menghasilkan suatu jasa daripada produk akhir seperti sektor sekunder. Kadang sebuah sektor tambahan, sektor kuartener, diartikan sebagai berbagi informasi yang secara normal dimiliki oleh sektor tersier. Bisnis sektor jasa yang semakin meningkat berfokus pada ide ekonomi pengetahuan dengan memahami apa yang diinginkan konsumen dan bagaimana mengirimkannya dengan cepat dan efisien. Ayo, ada yang tahu nggak contoh dari perusahaan manufaktur, perusahaan primer, pertambangan, pertanian yang ada di Indonesia? Ini nilai plus buat kamu yang tahu. Nanti di komentar aja ya di WhatsApp kalau tahu jawabannya. Kemudian, pengertian sektor industri jasa keuangan. Menurut DFID atau Department of International Development, sektor keuangan adalah seluruh perusahaan besar atau kecil sebagai formal atau informal di dalam perekonomian yang memberikan pelayanan keuangan kepada konsumen. Para pelaku bisnis dan lembaga-lembaga keuangan lainnya dalam pengertian yang lebih luas meliputi segala hal mengenai perbankan, bursa saham atau stock exchange, asuransi credit unions, lembaga keuangan mikro, dan pemberi pinjaman atau money lender. Nah, ciri-ciri apa aja sih yang termasuk dalam sektor keuangan? Ini nih, yang pertama, dia tidak memproduksi suatu barang. Apakah kalian pernah melihat bank memproduksi misalnya tas, makanan? Nggak pernah kan? Mereka hanya berfungsi sebagai menyimpan dan menyalurkan uang. Nah, bank juga termasuk ciri-ciri sektor jasa keuangan karena dia tidak memproduksi suatu barang. Kemudian, tidak memiliki persediaan bahan baku. Karena dia tidak membuat sebuah barang, dia otomatis tidak memiliki persediaan bahan baku. Mereka hanya menyediakan SDM untuk melayani konsumen dalam melakukan transaksi keuangan. Nah, yang ketiga, aktivitasnya lebih mengarah ke investasi. Ya, jelas sekali investasi itu apa saja. Ya, misalnya mau deposito, mau menanam modal saham, atau apapun itu. Kemudian yang keempat, mayoritas pengeluaran untuk membayar pegawai. Ya, biasanya kalau orang tua kita sendiri, gajiannya juga ditransfer via bank. Nah, karena itu, banklah yang mengurus semua keuangan tentang yang berhasil masuk ke kas setiap keluarga. Kemudian yang kelima, memiliki sumber permodalan yang mayoritas dari modal sendiri atau investasi yang tidak memiliki bunga tinggi. Kemudian yang terakhir, aktiva di neracanya mayoritas terdiri dari piutang, kas, dan aset tetap. Kemudian yang keempat, kegiatan operasional entitas jasa keuangan. Jasa keuangan merupakan istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan jenis jasa yang diberikan atau disediakan oleh industri lembaga keuangan. Industri lembaga keuangan yang dimaksud misalnya bank, perusahaan asuransi, sekuritas, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan kartu kredit. Ada yang bisa kasih contoh nggak perusahaan apa aja sih yang misalnya perusahaan kartu kredit di Palembang ini? Nilai tambah ya buat yang jawab. Kemudian bidang-bidang entitas jasa keuangan itu ada penjaminan kredit, penjaminan infrastruktur. Kemudian ada lembaga penyediaan ekspor Indonesia. Yang keempat, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Kemudian ada perusahaan penggadaian.
Yang keenam ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang ketujuh, lembaga keuangan mikro. Untuk pengertian atau penjelasannya dapat dibaca sendiri ya anak-anak. Kemudian jenis-jenis entitas yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan. Nah, ada Bank Mandiri, ada Bank BTN, ada Bank BNI. Bank-bank ini adalah bank yang dimiliki oleh negara. Lihat aja namanya, BNI, Bank Nasional Indonesia, Bank Tabungan Negara. Kemudian nomor 7, jenis-jenis entitas dalam bidang usaha dan kepemilikan. Yang pertama, perbankan, BII Syariah, CIMB Syariah. Pemerintah itu memiliki askes dan asuransi sendiri. Oke, di sini ada tugas tambahan. Ada tugas. Ini akan saya buat di Google Form. Adik-adik bisa menjawab pertanyaan tersebut lewat Google Form. Satu soal memiliki bobot poin 20. Saya akan tunggu sampai dengan jam 10 atau jam 11. Nanti jika tidak ada mahasiswa yang mengumpul, artinya saya anggap mahasiswa tersebut tidak mengikuti pelajaran kita pada pagi ini. Kemudian jika ada pertanyaan atau yang belum paham, itu bisa di WhatsApp di grup ya. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.